nyamuk biasa gitu kan, yang belang yang nggak belang pasti memang yang betina tuh, yang karena dia fungsinya dia ngisap darah tuh buat berkembang biak, buat jadi itu adalah demam berdarah. Dan hari ini Nova bareng sama Dokman, terus juga salah satu dokter yang nggak asing lagi gitulah ya listeners, yang sudah selalu stay ada di klinik Kupu Kujang. Selamat pagi dokter. Hai dok, siapa dok? Selamat pagi dokter Septa. Dokter Septa. Hai guys semuanya, selamat pagi listener FBFM. Ketemu lagi sama kita. Ada saya Dokter Mahfud, ada Bang Nova, ada Mr. LD, dan ada Dokter Septa. Jadi ya Bang Nova pagi ini suaranya agak-agak iya nih. Jadi mohon maaf ini merdu buat sekali loh semuanya. Jadi suara saya jadi merdu. Memang ini saya mengikuti cuaca sebenarnya. Kok bisa gitu sih? Jadi ketika musim hujan orang flu, saya jadi ikutan flu. Jadi merasakan rasanya jadi pasien. Oh iya gitu. Kan kita nggak mungkin bisa apa ya lebih kena kalau kita tuh aku juga ngerasain ternyata nggak enak guys. Makanya di momen ini satu pertanyaan dok. Kalau dokter sakit siapa? Kemana? Oh, ada Dokter Septa. jadi kita sama teman sejauh itu kita berkolaborasi. Jadi ibaratnya kalau misalkan saya sakit ada Dokter Septa sakit ada saya atau ada dokter yang. Jadi itulah namanya teman sejauh. Jadi kita harus saling menolong satu sama lain guys. Saya pikir kalau dokter sakit itu ya diobatin sendiri gitu loh dok. Iya dokter sendiri pastinya. Cuma kan kita juga kita butuh. Kadang-kadang gini, kalau dokter tuh kita tuh lebih pede ngobatin orang lain daripada diri sendiri. Ada beberapa seperti itu. Karena kan jadi kadang-kadang memang kita tuh mungkin secara kondisi psikologis ya kita juga kan pengen ngerasa jadi pasien. Jadi saya jadi pasien, terus kita berobat ke dokter teman sendiri kan. Jadi kayaknya feel-nya lebih beda gitu. Lebih beda ya. Jadi terasa beda gitu. Gitu guys. Jadi kalau sendiri tuh nggak percaya gitu ya. Bukan nggak percaya sih, cuman jadi apa ya, sugestinya tuh kan iya gitu. Jadi kalau sama teman kan kita kolaborasi. Ini berarti masalahnya gitu. Kalau dokter Septa sakit kecemasan mungkin. Iya. Kan kalau orang sakit kan mesti kondisi secara psikologis kan dia kan mesti agak beda gitu loh. Jadi mungkin konsentrasi terganggu, fokusnya kan beda gitu. Jadi memang kita butuh partner buat kita second opinion. Tapi kalau dokter Septa sakit ke dokter Dokman juga? Sama. Jadi selama sakitnya nggak terlalu gawat-gawat amat ya mungkin bisa ke teman sejawat lain atau bisa diobati sendiri. Tapi yang jelas apapun itu tingkat kecemasan tidak memandang strata pendidikan apapun pasti akan membuat semuanya khawatir dan gelisah. Khawatir dan gelisah itu loh sebenarnya yang berbahaya, khawatir dan gelisah. Di masa sekarang di musim hujan ini salah satu hal penyakit yang harus kita waspadai adalah demam berdarah, benar kan dok? Betul, pasti banget. Nah, atau yang dimaksud dengan apa sih namanya itu dengue ya? Dengue fever. Bacanya dengue. Bacanya dengue ya. Ada dengue fever, ada dogma fever. Dogma fever. Itu. Kalau itu bukan penyakit. Apa tuh? Itu harus dibanyakin lagi. Kalau dengue fever harus dikurangin. Gitu. Influencer kali ya. Waduh, luar biasa. Jadi apa yang dimaksud dengan dengue? Bacanya dengue. Jadi sebelumnya saya selamat pagi untuk listener FBFM. Iya, listeners. Ya. Jadi dengue atau demam berdarah bahasa awamnya itu suatu kondisi penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu kunci utamanya virus. Namanya virus dengue. Ya, dan virus dengue ini ada 4 macam. Den 1, Den 2, Den 3, Den 4. Yang di Indonesia itu kebanyakan yang berjenis Den 3 sama Den 4. Tapi apapun jenisnya yang jelas semuanya gejalanya sama. Untuk dengue fever ya. Jadi dengue fever ini cara penularannya dia melewati media nyamuk. Nah, yang jelas nyamuk. Karena kalau tidak ada nyamuk dia tidak akan menularkan ke manusia. Nyamuk yang kita kenal yaitu Aedes aegypti. Jadi harus diingat bahwa nyamuk ini ciri-cirinya yaitu dia kalau beredar itu tidak berkelompok, tapi dia per individu ciri-cirinya. Siap. Dan ciri-ciri fisiknya dia
agak sedikit panjang dan warnanya itu kayak zebra, ada hitam atau putih, belang-belang ya. Itu ciri khas sekali, ciri khas dari Aedes aegypti ya. Terus kemudian Aedes aegypti ini seperti kebanyakan larva yang lain, dia berkembang biak untuk mengeluarkan telurnya itu di air yang tergenang. Oke. Ya. Berarti cocok banget ya suasana musim yang penghujan ini emang. Betul. Itu salah satu tempat berkembang biaknya. Jadi ya berkembang biaknya nyamuk itu karena ada air yang tergenang. Apapun tempatnya yang jelas ada air yang tergenang, di situ pasti akan berkembang. Oke. Saya ya mau tanya sama dokter gini. Saya orang awam di dunia kedokteran gitu kan ya. Saya baru tahu kalau demam berdarah itu berawalnya dari penyebabnya dari virus. Ya. Dan saya yang tahu demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk. Iya, betul. Nah, ini bisa. Jadi kalau maksudnya dari sisi virusnya itu seperti apa sih dok, bisa dijabarkan nggak dok? Jadi virus dengue ini dia sebenarnya tipenya itu kalau secara kromosom dia tipe RNA ya. Oke. Jadi kalau RNA itu memang seperti kebanyakan penyakit virus yang lain, dia memang hanya melewati manusia, menimbulkan gejala, terus dia pergi lagi. Artinya dia tidak diobati pun dia pasti akan pergi dari inangnya atau manusia yang diinfeksinya. Itu kalau kemudian untuk berkembang biaknya memang virus RNA ini memang harus membutuhkan suatu yang namanya inang gitu. Inang itu artinya induknya. Medianya ya. Kadang-kadang itu medianya kalau paling banyak dengue itu di nyamuk. Vektornya nyamuknya. Dia berkembang di sana. Jadi si inangnya ini emang nyamuk gitu ya? Iya, memang nyamuk. Memang nyamuk. Pernah diteliti kenapa seperti itu, memang di dalam nyamuk Aedes itu memang suasana lingkungannya memang pas untuk virus itu berkembang. Gitu. Sudah ada penelitian seperti itu. Jadi itulah sifat dari virus dengue, memang seperti virus flu yang lain, tapi dia cuma hinggapnya di nyamuk. Berarti salah satu si penyebar virusnya ini, virus dengue ini, ada berarti nyamuknya nyamuk tetap betina ya dok ya? Ya, nyamuk betina. Jadi nggak mungkin nyamuk jantan kan? Nyamuk jantan enggak seperti ya, benar. Benar nggak? Jadi gini sih jadi sebenarnya memang kalau nyamuk jantan itu kan lebih fungsinya adalah untuk membuahi si betinanya berkembang biak. Nah, si betina itu memang kalau di kehidupan nyamuk itu yang kita tahu ya, kalau di kehidupan nyamuk itu jadi itu memang rata-rata tuh yang gitu pasti rata-rata yang betina. Mau yang Aedes aegypti pun, mau yang nyamuk biasa gitu kan, yang belang, yang nggak belang pasti memang yang betina tuh. Yang karena dia fungsinya dia ngisap darah tuh buat berkembang biak, buat jadi sel telur. Nah, si yang jantan memang jarang tuh, termasuk nyamuk-nyamuk yang biasa pun yang jantan tuh jarang menggigit karena dia kayaknya lebih sering makan yang tumbuh-tumbuhan. Jadi memang dia makanya fungsi yang jantan itu kan membuahi si betinanya itu. Berarti memang si nyamuk ini yang sering menghisap badan kita itu adalah nyamuk-nyamuk betina. Paling banyak betina. Dan kalau dia Aedes aegypti mungkin lebih gigitnya tuh di siang hari. Itu sih bedanya. Siang hari. Ya. Jadi siang hari tempatnya bersih. Air pun mereka di air yang bersih kan. Jadi kalau di air yang kotor nggak mau. Jadi memang nyamuknya tuh memang Resik, dia jadi makanya di bak mandi terus di vas bunga gitu, vas bunga yang kena air hujan tergenang gitu-gitu. Apakah si nyamuk ini kenapa nggak menghisapnya di malam hari? Alasannya kenapa? Apakah mungkin nyamuknya dugem? Waktu shiftnya mungkin guys. Kan kalau malam itu kan ada shift 3-nya tuh nyamuknya nyamuk lain gitu. Ya, jadi kalau shift 3 nggak, jadi memang ini sih karakteristik si nyamuk itu sih. Jadi karakter Aedes aegypti ini memang dia tidak suka menyendiri, tidak mau berkelompok. Jadi mau gabung sama nyamuk lain. Sifatnya itu. Jadi hati-hati kalau misalnya siang hari ada nyamuk yang sendirian, kesepian, hitam putih warnanya, itu pasti Aedes aegypti. Berarti nanti tahun 2045 ada temannya tuh. Siapa? Nyamuk itu. Kan kabarnya Menteri Keuangan juga bilang tahun 2045 manusia itu bakal kesepian katanya gitu sih. Betul. Saya pernah. Jadi si nyamuk ini emang seringnya sendiri gitu ya? Sendiri. Jadi nggak ada teman, nggak ada apapun gitu kan ya? Ada teman, ciri khasnya. Dan dan satu lagi untuk membedakan tentang
telur si nyamuk ini, larva itu, Oke. untuk membedakan dengan larva yang lain. Kan larva kalau di genangan air kan banyak Ya kayak cacing tuh loh. Ya kayak cacing larva-larva itu. Itu kalau dia larva Aedes aegypti, itu kalau kita senter airnya, dia akan naik. Itu larva Aedes. Maksudnya Larva si nyamuk TB. dia Ya, tuh naik si ke larvanya atas. akan naik. Ikutin cahaya. Ikuti cahaya. Itu Oke. ciri khas dari larva Kan Aedes. karakternya dia siang gitu. Jadi Oh, dia ya, ngeliat karakternya. seolah-olah itu ada matahari gitu. Oh, Ya, oke. itu karakternya dari nyamuknya. Berarti demam si nyamuk ini banyaknya di mall ya? Iya. Maksudnya di mall. Di matahari. Gimana? Tapi di sini kalau nyebut merek nggak apa-apa ya. Ramayana juga apa? Oke. Tapi kan bukannya sekarang itu udah mulai ini ya. Oke. Iya. Ada sudah mulai. bulan bintang juga. Iya benar. Tapi gini dok, cara si penularannya ini seperti apa? Cara penularan yang jelas kita digigit nyamuk Aedes aegypti. Dari nyamuk. Itu mutlak. Itu mutlak ya? Ya, nggak ada penularan dari manusia ke manusia, tapi dari nyamuk ke manusia. Dari nyamuk itu cuman tok digigit gitu? Iya, Iya. iya, gigit. Begitu digigit, Oke. kemudian virus itu masuk ke dalam tubuh kita, daya tahan tubuh kita melemah, Oke. timbullah gejala demam. Walaupun emang badan kita lagi fit. Kalau nah itu Ya. imun. Jadi Itu hubungannya imun. sama imun. Jadi Sama ketika jadi sebenarnya nanti proses si penetrasi si virus ini Oke. kan virus ya. Nah, Sama kayak virus COVID gitu atau Oke. virus-virus yang lainnya kayak virus flu. Jadi kondisi imun. Jadi nggak semuanya orang yang kena Aedes aegypti langsung DBD enggak juga kan. Oke. Ketika dia pertahanan tubuhnya bagus, imunnya bagus, ya mungkin hanya lewat doang dia bisa nangkal. Oke. Nah, cuman kondisi fisik yang lemah, yang capek segala macam baru tuh masuk. Jadi ya identiknya virus kan seperti itu. Jadi Ya. memang proteksi diri kita harus bagus. oke. Berarti gini, proses dari penggigitan itu masanya berapa lama ya dok? Tidak bisa jelaskan secara Detail ya? detail Oke. berapa lamanya. Jelas begitu nyamuk itu memasukkan virus ke tubuh kita, Oke. virus itu akan menyebabkan gejala seperti gejala virus yang lainnya seperti yang lainnya. Tapi untuk virus dengue tersebut, demam berdarah ini memang khasnya itu ada tersendiri itu dari gejala penyakitnya nanti. Oke, ini cukup seru juga loh ya listeners. By the way, kalau kamu nanti mau pengen tanya-tanya juga soal seputar penyakit atau virus ini ya listener dan ini, kamu tinggal WhatsApp aja di 089390209020. Nanti dapat balik lagi ditanya Dokma, oke, bareng sama Dokter Septa dari Klinik Kupu Kucing. Itu yang pertama kali demam tinggi. Oke. Ya, demam tinggi. Tidak ada batuk pilek, tidak ada mual muntah, tidak ada diare. Demam tinggi. Awal pertama demam tinggi sampai 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius. Ya, Oke. demamnya segitu karena Lebih ciri khas COVID ya virus. berarti ya? Ya. Ciri khas Mirip sih. Mirip-mirip ya? Ya, betul. Ciri khas demam virus itu sampai demam tinggi. Semua pada umumnya seperti itu. Terus demamnya juga disertai dengan nyeri kepala dan nyeri belakang bola mata. Itu ciri khasnya dengue itu seperti itu. Nyeri di belakang bola mata Ya. gimana? Perih? Cukup banget. Ya. Jadi kayak sakit kepala yang di belakang mata. Oh, di Ya, belakang mata. itu Oke. ciri khas dari dengue. Hmm. Terus kemudian di hari dan disertai lemas yang jelas ya. Oke. Ya, jadi demamnya tidak ada gejala apa-apa kecuali demam aja. Kemudian di hari 3, 4, dan 5 demam itu akan turun. Oh, demamnya turun. Itu Ya, yang oke. dibilangnya Nah. pelana kuda. Pelana kuda. Oke. Tapi jangan harus menjadi aware karena hari 3, 4, 5 demam turun itu merupakan hari paling kritis. Oh, Sebabnya apa? Sebabnya di hari 3, 4, 5 virus dengue ini dia akan menyebabkan kelainan darah. HB-nya naik, kemudian leukositnya bisa turun, Oke. trombositnya juga turun. Oke. Dari konsekuensi terhadap komponen-komponen darah yang turun-turun itulah yang akan menyebabkan gejala-gejala dari dengue yang khas. Oke. Pendarahan hidung, Ada mimisan, kemudian bintik-bintik di kulit, ya, kemudian sampai yang masih parah pendarahan pada saluran pencernaan gitu. Tetapi memang masing-masing dari individu ini bervariasi. Ada cuma demam aja, tetapi trombositnya turun, Oke. HB-nya bisa turun atau naik, itu aja. Tapi selama saya merawat itu, alhamdulillah dia cuma hanya gejala demam dan kelainan darah aja. Ya. Kemudian untuk hari
6 dan seterusnya itu secara alamiah virus sudah tidak infeksinya sudah turun, kemudian virusnya sudah pergi dari tubuh kita. Artinya Itu dengan sendirinya berarti? dengan sendirinya. Artinya virus ini tidak diobati, dia akan pergi dengan sendirinya. Oh, oke. Ya. Artinya sudah tidak, kalau dideteksi dengan darah, perisian darah apapun, kemungkinan yang terdeteksi hanya namanya IgG, Oke. anti dengue-nya, pertahanan tubuh kita aja yang ditinggalkan, imunnya kita. Jadi itu yang mungkin ya basic ya, tanda-tanda basic ya dok Ya, ya? tanda-tanda basic. Tanda-tanda. Begitu. Ada nggak? Karena gini, saya pernah ada satu kejadian yang memang dia tidak ada bintik, Ya. terus dia nggak ada mual, cuma demam aja. Terus ketika dicek masuk ke dokter gitu kan, taunya dia demam berdarah. Dan itu tipenya ada beberapa tipe kalau nggak salah ya dok ya. Apa tipe apa ya kalau nggak salah. Jadi pokoknya udah yang paling tinggi aja. Ya, ya. Itu ada dok langsung gitu. Itu kenapa bisa begitu juga? Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu kan gejala gejala pokok ya. Oke. Tapi di lapangan juga kadang-kadang ada bervariasi klinisnya yang tampak gejala pada pasien. Terutama yang pada anak-anak. Anak-anak ini memang rentan kefatalan terhadap virus dengue. Anak-anak kemudian berbadan agak besar, Oke, saya itu, banget ya. jadi rentan banget terhadap kefatalan pada virus dengue. Oke. Ya, kadang-kadang variasinya kadang-kadang dia cuma demam aja, tidak ada pendarahan, kemudian tiba-tiba anfal. Oke. Banyak seperti itu. Ternyata setelah dicek semuanya, demam berdarah ini. Memang variasi klinis gejala demam ini kita bisa sebagai klinisi di lapangan kita bisa menafsir berbagai macam penyakit ya. Tetapi kalau saya sendiri, kalau ada pasien demam, itu pasti saya tanyakan mulai hari apa demamnya. Itu clue-nya. Clue-nya. Ya. Hari apa mulai demamnya dan dari rumah terus ada gejala apa aja. Oke. Kalau dia demam aja, saya pasti akan ke arah ke ini dengue ini. Oke. Tapi kalau tanda yang paling berbahayanya itu apa ya dok? Tanda paling berbahaya dari dengue ini yang jelas yang pertama itu ada tanda-tanda pendarahan secara jelas. Oke. Ya, demison, kemudian titik merah terus keluar darah seperti itu. Sampai buang air juga? Ada, iya. Buang air darah. Terus yang kedua itu dari tanda-tanda laborat. Oke. Ya kalau HB-nya semakin tinggi, darahnya sudah mulai kental, kemudian itu yang tanda-tanda paling bahaya karena akan terjadi namanya pembuluh darah itu dia plasmanya akan keluar dan pasien itu akan mengalami suatu kondisi yang namanya shock karena kurang cairan. Polemik dengue shock syndrome namanya karena karena HB terlalu tinggi. Perlu dicatat bahwa selama ini orang mungkin kalau dirawat itu karena trombositnya turun. Nah, Benar. sebenarnya nilai trombosit turun itu dia hanya efek samping yang ya tidak terlalu berat lah. Karena gini, kalau dalam kasus dengue trombosit turun bahkan sampai ada nilai minus apapun, dia tidak boleh transfusi trombosit. Itu kuncinya, clue-nya. Karena apa? Karena kalau di transfusi trombosit itu justru akan merusak tatanan komponen darahnya. Trombosit untuk makanya dalam kasus-kasus dengue yang tidak ada pendarahan sama sekali itu jarang banget kasih trombosit. Tapi emang itu mengkhawatirkan juga kalau trombosit turun? Kalau selama saya nangani dengue trombosit turun bahkan sampai pernah 2. Saya hanya kasih ini aja, cairan aja. Infusnya kita banyakin tetesannya. Itu aja sebenarnya. Jadi dan itu selama saya rawat ada trombosit 2, saya kasih infusnya lebih intens. Hari 4, 5, 6 sudah mulai naik. Tapi nggak perlu khawatir, maksudnya ini nggak perlu heboh banget ketika Iya, yang kita khawatirkan itu HB. HB ya? Kalau HB-nya semakin naik, ini bahaya ini. Gitu. Ada hubungannya sama jambu merah nggak? Jambu merah, jambu kelutuk, jambu biji, jambu biji bisa, ya bisa itu hanya ini terapi untuk. Karena kalau misalkan setiap kita nengok sama orang yang DBD gitu, pasti biji sama sari kurma, sama apa jambu kelutuk yang sudah dikemas dalam. Iya. Itu emang ada hubungannya ya dok? Jadi gini sih, mungkin aku bantuin dokter Sepa jawab. Jadi kalau yang
kan memang ada jadi bahkan jamur kutuk ada yang dibikin ekstrak. Oke. Ada namanya tertentu gitu ya, itu bentuknya kapsul dimakan gitu. Oke. Jadi atau yang sari kurma. Jadi sebenarnya itu proses ini sih lebih ke apa ya? Kan dia ada kandungan tuh yang bisa mungkin dia meningkatkan si trombosit. Jumlah komponen sel darah merah kita gitu. Enggak trombosit Oke. doang sih. Jadi atau ada juga kan gini. Kan kalau DBD kan dia kan lebih ke gangguan trombus kan fungsinya buat pembekuan darah. Betul. Nah jadi kan dia orang yang DBD pasti terjadi gangguan pembekuan darah. Makanya kan dia bocor kemana-mana kan. Ya bisa ke BAB darah, bisa ke kulit, bintik-bintik kan itu kan karena plasma darah yang keluar karena akibatnya dari si dinding-dinding sel darah itu kebuka gitu loh. Nah mungkin sih kalau secara klinis ya, jadi si kandungan kayak jambu klutuk atau mungkin sari kurma, dia kan fungsinya itu buat membantu mencegah pembekuan perdarahan. Oke. Jadi kan logikanya ke situ sih lebih arahnya. Cuman sih prinsip utamanya adalah cairan. Jadi ya. apapun itu DBD cairan. Makanya tadi dokter Seta bilang ya cairan gitu kan. Prinsipnya itu, sisanya mah sesuai keluhan sih boleh nggak apa-apa. Oke. Jadi ya satu hal yang memang harus kita waspadai juga di musim hujan sekarang gitu kan. Salah satunya yaitu tadi DBD ini harus kita cegah juga. Nah, cara untuk pencegahannya itu seperti apa, dokter? Ya, yang jelas kalau kita topik bicara sebelumnya ya pada pencegahannya ya yang paling terkenal dari dulu saya SD sampai sekarang 3M ya. 3M. Itu termasuk fogging nggak ya? Kalau fogging itu dia kelihatannya pencegahan sekunder aja deh. Oke. Ya, Sekunder. kalau 3M yang pencegahan primer. Oh, oke. Mengubur ya. Mengubur, menutup, menguras. Oke. Jadi menguras bak-bak mandi atau tempat-tempat yang mungkin akuarium segala macam. Kalau akuarium ada ikannya, mungkin ikannya dimakan nyamuknya ya, tapi vas bunga yang nggak ada makhluk hidup lain gitu kan. Nah terus kayak bak mandi, terus pokoknya tempat-tempat yang bersih atau selokan yang nggak mengalir. Ya. Oke. Jadi kan gini, nyamuk Aedes aegypti itu dia kan akan hidup di air yang tenang. Oh. Jadi dia nggak mungkin di selokan yang airnya mengalir itu pasti nggak mungkin. Nggak mau. Karena dia nggak bisa, telurnya mungkin nggak bisa hidup di situ. Jadi makanya dia yang ada genangan. Jadi airnya tenang, nggak ada aliran. Makanya kayak di bak mandi atau di vas bunga gitu kan. Atau mungkin kita punya kolam tapi yang kolam sifatnya hiasan ada ikannya. Ya. Gitu. Jadi dari situ tuh. Terus Plastik bekas. ya gitu menutup tadi kan kalau misalkan kita ada tempat-tempat air nih, kita menyimpan air ya ditutup tempat airnya. Oke. Kan. Atau menutup apa yang sifatnya tuh ada air tergenang, ada udara, ditutup biar si nyamuknya nggak ke situ. Terus mengubur ya. Dan untuk mengubur benda-benda yang bisa nyamuk air, genangan air. kayak kaleng segala macam. Dan untuk yang mungkin untuk kitanya yang mungkin pakai obat nyamuk apa Oke. supaya untuk mencegah gigitan nyamuknya itu aja. Itu aja sih pencegahannya. Dan yang unik adalah guys, jadi si nyamuk ini kan tadi dokter Seta bilang ya, nyamuk ini kan punya karakteristik yang unik. Jadi dia tuh hidupnya di siang hari, aktifnya di siang hari. Dia suka tempat yang bersih-bersih. Gitu kan. Termasuk jadi kalau misalkan kayak sekarang nih musim hujan sekarang, mungkin sebaiknya kalian menghindari baju-baju yang warnanya gelap. Karena kan nyamuk akan lebih nyaman. Jadi kayak hitam mungkin, atau kalau kayak warna-warna gelap aja. Nah jadi Kulit hitam ya itu sudah begitu. Ya memang ini karakter nyamuk kan daerah tropis termasuk penyakit tropis kan. Ya makanya kita sesuai warna kulit kali ya. Iya, betul. Gitu. Jadi makanya mereka tuh seneng. Iya. Kalau dalam ininya dok, jumlahnya gitu kan ya untuk penyakit ini di Indonesia ini udah sampai berapa ya? Jumlah maksudnya? Penyakit yang sudah tertular gitu? Wah, kalau berdasarkan survei sih banyak juga sih ya, banyak juga. Kalau karena ini penyakit musiman ya, musiman. Jadi kalau misalkan musim hujan ya sudah pasti akan banyak tertular. Tapi ini juga sebenarnya wajib diwaspadai juga ya. Betul. Selain betul. Cuman yang harus dikhawatirkan itu ketika udah kena COVID, kena DBD juga. Bisa nggak dok? Gini, dalam ilmu imunologi itu kalau setiap manusia itu tertular virus itu tergantung dari jenis virusnya. Dia DNA apa RNA. Oh, oke. Kalau yang bersifat DNA itu kebanyakan dia bisa, misalkan virus ini hinggap di sini dia bisa virus A, DNA, virus B, DNA masuk bisa. Tapi kalau RNA itu kadang-kadang
nggak bisa masuk sekaligus gitu. Jadi nggak bisa mix. Ya nggak bisa mix gitu. Memang kayak campuran itu nggak bisa ya dok ya? Iya. Gitu. Oke. Masing-masing virus punya karakter sendiri sih ya. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah masuk kena kita di DBD nggak mungkin juga kena virus yang lain. Iya. Bisa tapi jarang sih. Tapi jarang. Lebih seringnya mixnya lebih seringnya sama bakteri. Bakteri, Yes. tipes katanya. Tipes. Itu mungkin dia kalau bisa, sama bisa. dua virus itu nggak Mungkin bisa. banget, Ya? mungkin banget ya. Bisa. Oke. Sering begitu soalnya. Sering begitu. Luar biasa ya Tuhan ini menciptakan tubuh kita Iya. ini luar biasa. Pak. Makanya harus Ya, disupport. Benar, dan benar. luar biasanya itu sebenarnya dokter-dokter kita di daerah tropis. Karena apa? Kalau kasus dengue ini di daerah subtropis, misalkan dengue ini di Jepang atau Turki, wah sudah kelabakan dokter sana. Kenapa bisa gitu? Ya karena mereka Pengalamannya menganggap beda. pengalaman beda karena menganggap mereka itu penyakit dengue itu penyakit yang sangat berbahaya. Di luar Sama negeri dengan iya. jantung. Di Benar, luar itu. negeri itu orang apa Benar. di luar negeri itu orang sakit DBD atau sakit tipes itu tuh mungkin bisa masuk ICU. Iya, karena sudah dianggap mereka sebagai penyakit yang sangat mematikan. Kalau di Indonesia mungkin kalau kondisinya bagus cuma suruh banyak minum aja kan, Iya, kecuali betul, dia memang harus betul. dirawat ya Betul. kayak gitu. Jadi kita perlu catatan itu keistimewaan kita sebagai orang tropis gitu. Dan Main kuat-kuat gitu. ini memang Pak, ada cerita lucu sih. Jadi ada suatu waktu jadi gini, kalau orang jadi yang ditakuti orang luar negeri Yes. ketika mereka baru pertama kali berkunjung ke Indonesia itu apa pertama? Tipes, kedua DBD, DBD. ketiga apa? Malaria. Malaria. Itu karena buat mereka mematikan. Kalau buat kita tiap tahun gitu, ya kan musiman kan. Mungkin kita sudah endemisnya itu ya. Dan dulu sempat ada penelitian di Jakarta tuh di salah satu rumah sakit pemerintah, di salah satu universitas pemerintah kan yang nasional. Jadi ada survei dari 200 sampai 300 orang, gitu kan. Terus ada 2-3 orang yang orang luar, ada orang Australia, orang mana gitu ya, orang Asia sama orang Eropa. Jadi kalau orang Indonesia itu kena DBD, yaitu dia dicek lab nih, terus turun, kondisinya bagus kan, Pak bapak banyak minum, nanti cek ulang naik selesai. Tapi ketawa mereka itu bahkan bisa sampai masuk ICU, itu. Sampai gitu ya. Iya. Ya mungkin beda itu kali ya. Beda itu ya. Karakternya memang seperti itu. Iya. Dan perlu diketahui bahwa ada salah satu ilmuwan di Yogyakarta, dia masuk dalam 10 ilmuwan terpengaruh di dunia. Oke. Itu karena apa? Karena DBD. Karena DBD. Penelitiannya. Oh. Dan dibiayai sama Bill Gates. Wih. Iya. Karena DBD itu keistimewaan kita sebagai orang tropis. Kita sih bisa-bisa aja. Iya. Tapi ini informasi juga buat happy listener. Jadi kalau berdasarkan data ini yang diterbitkan Kemenkes itu di bulan November tahun 2020 aja kasus dan ini ada tersebar di 472 kota ya. Nah, Itu di hampir 34 semua. ke provinsi dan kematian akibat penyakit ini terjadi di 219 kota atau juga kabupaten. Jadi cukup banyak juga banyak gitu juga, berarti ya. banyak juga. Karena emang posisi kita di Indonesia ini negara tropis ya memang harus dijaga juga gitu Ya, kan. waspada aja kita. Tapi di klinik Kujang sekarang ada yang sudah terkena penyakit demam berdarah ini. Ada. Jadi memang apa kan sekarang kondisi tropis ya baik DBD atau tipes mungkin ya yang paling sering. Jadi memang sering kita temui itu. Jadi makanya ya mungkin buat teman-teman sekalian ini penjagaannya seperti ini guys. Jadi ketika kalian semua itu ngeluhin demam yang tadi dokter Seta sampaikan, kalau udah demam nih mungkin kalau sehari oke lah kita masih istirahat. Tapi kalau 2-3 hari belum turun, sebaiknya Anda kontrol ke dokter, ke klinik Kujang pastinya, terus dicek lab karena lebih gampangnya itu. Jadi kan tadi ada yang sampaikan Bang Nova, ada DBD yang nggak demam, terus tiba-tiba orangnya berobat terusnya turun kan DBD, mungkin bisa begitu. Makanya mungkin kan kita nggak tahu salah satu di antara kita ada yang seperti itu. Mungkin treatment pencegahannya adalah ketika kalian semua merasakan demam, satu hari nih, terus sampai hari kedua hari kita kok demam nggak turun nih ya, terus nggak ada keluhan lain, batuk nggak ada, atau mungkin batuk ada cuman biasa gitu ya. Nah terus sebaiknya kalian semua Cek kita lab kontak ya? ke dokter, dicek lab, nanti dari lab itu akan lebih pasti, oh ini DBD atau bukan. Jadi nanti buat tentuin kalian itu secara kita maksudnya kondisi kita aman gitu kan, treatment juga tepat gitu guys. Jadi kalau misalkan udah terjadi seperti itu, happy listener cepet-cepet aja lah untuk datang langsung ke dokter ya gitu kan maksudnya. By the way di klinik Kujang sekarang ini lagi ada promo apa dok, Mak? Kita ada promo, kita selalu promo sih, always and always. Jadi sampai akhir tahun kita masih promo, fisioterapi kita masih promo, gigi masih promo sampai 50%. Terus ada yang kita kejar sekarang adalah medical check up. Ya? Nah ini guys teman-teman semuanya kita bareng-bareng medical check up. Kan nanti kita nggak tahu nih COVID sampai kapan kan. Nah cuman kan ya kita berharapnya selesai, cuman kan kita minimal kita dengan salah satu cara menjaga imun
baik dari cara lifestyle, Oke. pola makan segala macam adalah dengan medical check up guys. Kita akan tahu secara physically, secara laboratorium fisik kita seperti apa guys. Oke. Gitu. Dan kita itu kok murah. Mungkin kalian hanya 100.000 lebih dikit udah bisa MCU kok di klinik Tuh. Kujang. 100 ribuan sudah bisa MCU kalau bisa. Jadi kalau boleh tahu juga alamatnya di mana, kasih tahu juga Dokter Septa boleh. Klinik Kujang di mana? Dokter, silakan. Oke, klinik Kujang ya kalian bisa searching di Google, bisa ada di Google Map. Terus kemudian klinik Kujang letaknya kita punya 2 klinik yang stay di Cikampek. Bukannya sombong ya? Bukan yang Bogor. Bukan. Kalau sombong ada 7. Cuman yang Cikampek ada 2 guys. Oke. Jadi klinik Kujang itu ada 2 tempat. Oke. Yang pertama di dalam kawasan industri Kujang Cikampek di jalan Ahmad Yani nomor 39 Dauan Cikampek. Nah kemudian yang kedua klinik pertama kita dari depan banget pintu gerbang Kujang. Jadi kalau kalian lewat jalur Pantura itu ada dekat kecamatan Cikampek, maju dikit itu ada klinik Kujang yang di dekat gerbang Kujang kita di situ. Jadi kalian boleh masuk kedua-duanya gitu kan. Kita dari 2 tempat itu punya keunikan beda-beda gitu kan. Oke. Jadi dari mulai akses, dari mulai hospitality-nya. Makanya ketika kalian datang ke klinik Kujang, kalian itu ngerasa nggak kayak ke rumah sakit guys. Tapi kayak jadi gitu. lebih kayak tempat yang bikin kalian tuh nyaman. Asik. Jadi kalian tuh datang tuh mungkin kita berharapnya kayak kita sudah mau sembuh. Gitu guys. Sudah mau sembuh. Setuju, Iya, setuju. iya. Sudah mau sembuh. Jadi udah masuk klinik Kujang tuh langsung keluarnya lagi sembuh. Iya, Gitu ya. iya. Luar biasa. Amin. Amin. Oke, pesan terakhir buat dari Dokter Septa nih buat happy listener yang sekarang mungkin di musim sekarang ini harus seperti apa dokter menghadapi yang namanya penyakit atau demam berdarah ini, Dok? Ya, yang jelas pesan-pesan saya untuk musim penghujan ini, yang pertama jaga imun, Oke. tidur cukup, makan makanan yang bergizi, yang sehat. Terus yang kedua jangan lupa tadi pencegahan untuk DB, ya tadi 3M, terus memakai peralatan untuk mencegah supaya gigitan nyamuk, itu aja. Terus kemudian yang jelas jaga lingkungan kebersihan aja. Itu aja sih sebenarnya untuk pencegahannya. Siap. Itu tadi happy listener. Terima kasih banyak loh Dokma, Dokter Septa juga yang sudah memberikan informasi yang luar biasa sekali maksudnya. Yang jelas nanti kita minggu depan harus lebih temanya lebih asik lagi seputar yang namanya penyakit-penyakit yang mungkin happy listener juga kurang tahu. Oke, Dokter terima kasih banyak. Dokter Septa terima kasih banyak. See you guys. Oke, kita langsung pamit. Analis pilih habit sangat goodbye, assalamualaikum. Oke guys, itu tadi kita pembahasan sama Dokter Septa mengenai tentang DBD atau dengue fever. Mungkin mudah-mudahan kalian semua bisa dapat manfaatnya ya. Kita bisa antisipasi pencegahan seperti apa, kalau ada keluar seperti apa, dan mudah-mudahan kita sama semua anggota keluarga kita selalu diperiksakan. Amin. Thank you guys, see you guys. Selalu always di Dogma Tanya. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.